Dari dua tim yang merilis mobil terbarunya kemarin, sepertinya cuma Sauber yang menyajikan sesuatu yang baru musim ini. Dengan identitas barunya sebagai Stick F1 Team, Sauber tampil sangat berbeda di mobil C44 dengan warna dominan hijau yang cukup mencolok. Meskipun nuansa hijaunya tetap agak gelap, dengan dipertahankannya warna hitam karbon yang sudah pasti dipakai untuk memangkas berat mobil. Warna hijau bukan berasal dari kerjasama Sauber dan Stick, melainkan merupakan warna ciri khas dari platform streaming yang sedang naik daun belakangan ini, yaitu Kick. Nama Kick Sauber sendiri juga akan dipakai dalam beberapa event yang melarang pemakaian sponsor bernuansa judi, seperti di Timur Tengah atau di beberapa negara Eropa. Tidak semua orang suka dengan warna hijau ini, tapi menurut kami, liverynya sendiri cukup oke dan menyajikan pemandangan berbeda di grid nanti. Selain warnanya yang gonjreng hijau dan seperti lagi cosplay ojek online, perubahan yang cukup signifikan juga ada dari segi desain mobil. James Key, yang kembali ke posisi direktur teknis di tim Sauber, mengatakan jika walaupun kalau dilihat sekilas seperti tak ada yang beda, tapi sebenarnya mobil C44 merupakan mobil yang 100% baru secara aerodinamika dan memiliki karakter yang berbeda dari mobil pendahulunya. Lantas apa saja yang baru di mobil Sauber 2024 ini? Kita langsung saja mulai dari depan. Area front wing tidak banyak berubah, dan struktur lekukan serta desain dari flap serta main plane masih sama. Sedikit modifikasi ada di area pinggir atau sambungan antara flap dengan end plate yang mengikuti pendekatan dari Mercedes serta Ferrari untuk membentuk outwash. Kami tidak akan kaget jika bentuk sayap depannya ini akan berubah saat tes pramusim nanti, mengingat desain suspensi depan yang dirombak total. Suspensi depan jadi highlight dalam peluncuran C44 semalam karena akhirnya Sauber mengadopsi desain pull rod. Desain pull rod adalah ciri khas dari James Key sejak ia di McLaren, dan otomatis ini juga mengikuti langkah Red Bull yang lebih dulu memakainya. Perbedaan antara push rod dan pull rod adalah bagaimana penempatan lengan suspensi. Di desain push rod, lengan suspensi ditempatkan setinggi mungkin di hidung mobil, sementara pull rod adalah kebalikannya atau ditaruh di antara wishbone atas dan bawah. Salah satu keuntungan dari desain pull rod di era ground effect adalah keseimbangan mekanikal yang bisa optimalkan di mobil. Dengan letak lengan suspensi yang diarahkan dari bawah, ini membuat kompresi mobil lebih dinamis dan tim bisa mengatur suspensinya supaya lebih empuk ketika melibas tikungan lambat, namun masih cukup keras untuk melibas tikungan cepat yang membutuhkan kestabilan. Tetapi desain pull rod jika tidak didesain dengan benar, sisi negatifnya adalah pembalap akan kesulitan atau bahkan bisa kehilangan kepercayaan dalam kemampuan pengereman mobil. Kompresi yang ditimbulkan bisa mengganggu aerodinamika. Oleh karena itu, Red Bull menciptakan konsep anti-dive di suspensinya untuk mencegah perubahan kompresi saat pengereman, dan diadopsi pula oleh Sauber di mobil terbarunya. Meski dalam prakteknya musim lalu, elemen anti-dive di Red Bull terlalu agresif, sampai-sampai membuat mobilnya terlalu kaku di tikungan lambat. Sauber mengklaim jika desain suspensi depan barunya ini tidak sepenuhnya untuk fungsi mekanikal saja, tetapi juga aerodinamika. Hal itu karena suspensi full rod secara otomatis akan mengubah jalur airflow yang masuk dan pastinya akan mengubah desain aerodinamika mobil secara keseluruhan, terutama di area sidepod. Ubahan di sidepod sendiri sudah terlihat dari inlet atau lubang masuk radiator. Sauber kali ini mengadopsi desain inlet dari Red Bull dan meninggalkan desain Ferrari yang dipakai musim lalu. Perbedaan antara keduanya terletak pada cara tim mengatur aliran angin yang terbuang atau bocor dari pinggir inlet sidepod tersebut, karena tentunya tidak semua airflow akan masuk sempurna ke dalam radiator. Di desain sebelumnya, airflow yang bocor itu cenderung akan mengalir ke samping atau bahkan ke bawah sidepod. Karena sifat airflow yang bocor itu cenderung mempunyai energi yang lemah dan tak beraturan, maka potensinya untuk merusak aliran udara di bagian undercut dan floor sangatlah besar. Dengan desain baru yang mengadopsi dari Red Bull, setidaknya bocornya airflow dari inlet tersebut bisa dialirkan ke atas sidepod dan tidak akan mengganggu aliran udara di bawahnya. Meski tetap akan merusak, namun paling tidak dampaknya bisa diminimalisir. Desain inlet yang baru ini juga membuka ruang yang sedikit lebih luas untuk area undercutnya dan berguna untuk aliran airflow yang lebih banyak di sana. Lalu di area samping sidepod, Sauber masih mempertahankan konsep downwash yang sudah dipakai sejak musim lalu. Bedanya di C44 adalah lekukan downwash-nya nampak sedikit lebih panjang sampai ke ujung belakang. Selain itu, bagian bawah tengahnya juga terdapat semacam bulking, yang kemungkinan besar ini adalah karena sistem cooling radiator.
Modifikasi yang cukup besar dilakukan oleh tim di bagian rule hub atau airbox. Desainnya lebih sederhana dan strukturnya lebih padat dari sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk mematuhi regulasi baru dari FIA mengenai uji kekuatan rule hub untuk mencegah kerusakan parah seperti yang terjadi pada insiden Zhou Guanyu di Silverstone 2 tahun yang lalu. Area floor dan engine cover tidak berubah dari musim lalu. Utamanya adalah floor, yang kami yakin desain aslinya masih dirahasiakan oleh Sauber. Area belakang mobil juga tak banyak berubah, dan sepertinya juga akan memakai desain bawaan dari musim lalu untuk menyesuaikan bagian-bagian mobil yang dibeli dari Ferrari, seperti casing gearbox dan beberapa elemen suspensi belakang. Dengan kembalinya Zemski, ia ditugaskan untuk membuat sebuah fondasi baru bagi Sauber sebelum bertransisi sepenuhnya ke tim Audi pada 2026 nanti. Dan itu setidaknya bisa ia hadirkan di mobil C44 lewat penerapan suspensi full road yang berujung pada aerodinamika mobil yang berubah total. Meski sebenarnya proyek perombakan mobil Sauber ini sudah ada jauh sebelum Zemski datang, namun kehadirannya bisa menyempurnakan dengan penambahan detail-detail kecil yang akan kita lihat di mobil aslinya pada tes pramusim nanti. Sama seperti musim lalu, Sauber sama sekali tidak punya ekspektasi apa-apa di 2024, karena tujuan mereka adalah memanfaatkan 2 tahun ke depan untuk bertransisi ke Audi. Tahun lalu adalah contoh dari bagaimana santainya Sauber dalam menghandle performa mereka di track yang tidak bagus-bagus amat. Tidak ada tekanan dan tidak ada urgensi untuk memperbaiki performa mobil. Namun, dengan modifikasi dan fondasi baru yang mereka bangun di mobil C44, minimal mereka memiliki sebuah target untuk bisa sedikit demi sedikit memangkas ketertinggalannya dari tim rival. Minimal Sauber harus bisa tembus ke top 7 atau top 6 klasemen konstruktor untuk bisa mengambil momentum yang bagus dalam transisinya ke Audi. Mereka tidak bisa terus-menerus hanya bergelut di papan bawah atau papan tengah saja. Tim harus dilatih untuk bisa lebih kompetitif, dan itu akan membentuk mentalitas yang kuat di dalam setiap divisi di internal Sauber. Yang terpenting lagi, kedua pembalapnya harus bisa naik level dan keluarkan performa terbaiknya. Valtteri Bottas musim lalu harus diakui tidak sebagus musim 2022. Bottas seperti mengalami penurunan dan ia tidak sekonsisten sebelumnya. Namun pembalap Finlandia ini beralasan kalau mobil tahun lalu mempunyai problem yang sangat berdampak ke gaya balapnya yang jadi tidak maksimal, seperti ketidakseimbangan saat masuk tikungan lambat yang seringkali menghambat keunggulannya saat mengerem. Dengan desain suspensi dan aero yang baru, kelemahan itu diharapkan tim bisa diatasi dan akan mengantarkan Bottas ke performa terbaik demi misinya untuk mengincar kursi Audi 2026 nanti. Sementara Zhou Guanyu kemungkinan besar 2024 adalah musim terakhirnya di F1 jika melihat pengaruh Audi yang makin besar tahun depan. Musim lalu pembalap Tiongkok ini sudah menghadirkan peningkatan performa yang positif dan lebih konsisten. Tetapi secara overall, Zhou masih belum bisa menunjukkan kecepatan yang meyakinkan, terutama di tikungan cepat dan sirkuit yang meliuk-liuk. Kembalinya GP Shanghai musim ini akan jadi pendongkrak moral yang sangat besar baginya untuk bisa meyakinkan Audi kalau dia pembalap yang pantas untuk bertahan, setidaknya 1 musim di Sauber. Jadi menurut kalian bagaimana mobil Sauber yang baru ini? Bagus atau malah jadi aneh? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.